Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang Ratu Kalinyamat, Sultanah pemberani berjuang lawan penjajahan Portugis. Ratu Kalinyamat namanya tak asing bagi masyarakat Jepara. Ia menorehkan tinta emas dalam sejarah di pesisir utara Pulau Jawa dan perjuangan Islam melawan penjajahan. Di bawah kepemimpinannya, Jepara tumbuh menjadi kota pelabuhan internasional, bahkan memiliki peran penting secara geopolitik di jalur perdagangan Nusantara. Sejarah mencatat armada Kalinyamat turut berperan penting dalam ekspedisi militer aliansi Kesultanan Islam melawan Portugis baik di Malaka maupun di Hitu. Tak hanya disegani kawan, Portugis yang menjadi musuh bebuyutannya bahkan mengakui kehebatan Ratu Kalinyamat. Sebagai sosok pejuang perempuan dari Jepara yang hidup pada masa awal perkembangan Islam di Jawa, khususnya pada Kesultanan Demak, selama menjadi penguasa Jepara, ia dikenal sebagai seorang patriot, pemberani, dan ahli strategi perang yang berhasil membangun kekuatan maritim yang ditakuti untuk melawan cengkraman bangsa penjajah. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari Sultan Trenggono, penguasa termasyhur Kesultanan Demak. Memiliki nama asli Retna Kencana. Tahun kelahiran dan awal kehidupan Ratu Kalinyamat tidak diketahui secara jelas. Ia diketahui sebagai salah satu anak Sultan Trenggono sekaligus adik dari Sunan Prawoto, Sultan Demak keempat yang memerintah antara 1546 sampai 1549. Karena oleh ayahnya Ratna Kencana dilihat memiliki perilaku yang baik, dekat dengan ulama, serta memiliki kecakapan dalam urusan tata negara, sehingga ketika masih remaja beliau sudah diserahi amanah untuk mengelola wilayah yang berada di timur Demak, yaitu Jepara. Ratna Kencana menikah dengan Pangeran Hadiri atau Hadlirin yang berasal dari luar Jawa. Menurut sumber sejarah, asal-usul suami Ratu Kalinyamat memiliki banyak versi. Di antaranya, sumber pertama mengatakan bahwa Sunan Hadiri berasal dari Aceh. Ia diyakini sebagai salah satu anak dari Sultan Aceh yang bernama Ibrahim yang bergelar Ali Mughayat Shah. Adapun nama asli dari Sunan Hadiri adalah Raden Thayyib. Sumber kedua berdasarkan laporan dari Komisi di Hindia Belanda untuk kepentingan kepurbakalaan di Jawa dan Madura tahun 1910. J. Knebel memberi keterangan bahwa Sunan Hadiri adalah putra Cirebon. Nama aslinya Raden Mukmin. Dia berkelana dan tiba di Demak dan dia ingin mengabdi pada Raja Demak III. Sumber ketiga yakni Serat Kendaning Ringgit Purwa, naskah KBG NR7 menyebutkan bahwa Sunan Hadiri adalah pedagang Tionghoa yang nama aslinya adalah Wintang. Dia beserta kapalnya tenggelam dan terdampar di Juang Mara. Karena sudah tidak punya apa-apa, akhirnya dia bertirakat dan mendapat ilham untuk pergi ke Sunan Kudus. Sunan Hadiri akhirnya masuk Islam berkat bimbingan Sunan Kudus. Dari ketiga sumber tersebut, para sejarawan maupun masyarakat baik umum maupun para pengelola makam kerajaan Kalinyamat lebih memilih sumber yang pertama, yakni berasal dari Aceh. Setelah menikah, kepemimpinan Kadipaten Jepara diberikan kepada suaminya yang bernama Sunan atau Pangeran Hadiri yang berkedudukan di wilayah Kalinyamat. Setelah pindah ke Jawa dan mendirikan kampung di wilayah yang saat ini masuk kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Pangeran Hadiri dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat. Usia pernikahan Retna Kencana dan Sunan Hadiri
terbilang tidak cukup panjang, karena beberapa tahun setelah menikah, Sultan Trenggana wafat akibat konflik politik pewaris tahta Demak. Begitu sengit dan peliknya konflik suksesi kepemimpinan tersebut, hingga akhirnya juga harus merenggut nyawa dari Sunan Hadiri dan Sunan Prawata di tangan Arya Penangsang. Mereka pun, Ratna Kencana dan Pangeran Kalinyamat atau Sunan Hadiri, belum sempat dikaruniai momongan atau anak. Akan tetapi mempunyai beberapa anak asuh. Salah satu anak asuhnya adalah Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin, raja pertama Kesultanan Banten yang memerintah antara 1526 sampai 1570. Terlibat dalam konflik suksesi tahta Demak, Ratna Kencana dan Pangeran Kalinyamat yang menjabat sebagai Adipati Jepara mendatangi Sunan Kudus. Setelah Sunan Prawoto terbunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Namun sepulang dari menemui Sunan Kudus, Pangeran Kalinyamat turut menjadi korban kekejaman Arya Penangsang. Sementara Ratu Kalinyamat dapat melarikan diri. Konflik perebutan tahta Kerajaan Demak baru berakhir setelah Arya Penangsang dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya kemudian mendirikan Kesultanan Pajang, sedangkan Ratna Kencana menggantikan peran suaminya sebagai penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara ditandai dengan sengkalan terus karya Titaning Bumi yang bertanggal 10 April 1549. Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepara selama 30 tahun, yakni dari 1549 sampai 1579. Sebagai negeri pelabuhan dan maritim, Ratu Kalinyamat menaruh perhatian besar terhadap dunia perdagangan dan angkatan laut. Dunia perdagangan ini berkaitan erat dengan perekonomian masyarakat di wilayahnya. Pelabuhan menjadi titik perputaran ekonomi tersebut. Peningkatan ekonomi juga ditunjang dengan kerjasama dengan negara atau kerajaan-kerajaan lain. Sejak resmi menjadi penguasa tunggal di Jepara, ia memberi perhatian besar pada bidang politik dan militer. Ratu Kalinyamat berhasil membangun kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat, serta mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki Jepara. Di masanya, Ratu Kalinyamat berhasil membangun Jepara dan mampu membuat industri perkapalan, baik kapal perang maupun kapal dagang. Hingga Jepara mempunyai kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat, dan berkembang menjadi basis perdagangan yang besar di Jawa. Sekaligus membangun fakta pertahanan dengan Cirebon, Banten, Palembang, Aceh, dan Malaka. Di bawah kekuasaannya, Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyatnya hidup tentram dengan mengandalkan laut sebagai sumber utama penghidupannya. Pada pertengahan abad ke-16, beberapa pelabuhan yang berada di wilayahnya menjadi sentra perdagangan internasional. Sejarawan bernama Burger menyatakan bahwa meski daerah kekuasaannya kurang subur, Ratu Kalinyamat memiliki 4 kota pelabuhan di Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem. Pelabuhan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai pengekspor beras, gula, madu, kayu, kelapa, kapok, dan palawija yang menjadi komoditas perdagangan antar pulau bahkan antar bangsa. Ratu Kalinyamat pun sangat disegani rakyatnya berkat jasanya membawa Jepara mencapai masa keemasan dengan menjadi kota pelabuhan internasional yang maju dan dilengkapi armada yang kuat. Ratu Kalinyamat memiliki peran besar dalam perlawanan terhadap penjajahan Portugis pada abad ke-16 Masehi. Pada masanya memerintah Jepara,
penjajah Portugis telah bercokol dan menguasai Malaka. Ratu Kalinyamat pun dikenal memiliki pasukan perang yang tangguh dan teruji dengan pengiriman mereka ke wilayah timur, tepatnya di Haitu, Maluku, dan wilayah barat ke Kesultanan Johor dan Kesultanan Aceh Darussalam. Pengiriman tentara itu ditujukan dalam rangka membantu mereka dalam melawan Portugis yang menempati pos di wilayah Maluku dan wilayah Malaka. Tanpa rasa takut, pada tahun 1551, Ratu Kalinyamat menyambut baik ajakan jihad yang dikirim Raja Johor. Ia mengirimkan 40 kapal yang mengangkut 4.000 sampai 5.000 tentara bersenjata. Sempat merangsek masuk ke Malaka, tetapi setelah panglima perangnya gugur, pasukan pun mundur kembali ke Jepara. Ratu Kalinyamat pun kembali mengirimkan pasukannya ke wilayah tersebut atas permintaan Sultan Riyad Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1573. Kejadian hampir sama pun berulang. Pasukan Kalinyamat sempat berhasil masuk ke wilayah Portugis, namun blokade dari laut membuat kehabisan bahan makanan sehingga membuat 2/3 angkatan perang pun gugur. Selain Raja Johor dan Sultan Aceh, berita Portugis melaporkan bahwa pemimpin persekutuan Hitu di Ambon juga pernah meminta bantuan militer kepada Ratu Kalinyamat. Pada Oktober 1574, ia mengirim ekspedisi yang digabungkan tentara dari Aceh guna menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Ekspedisi kedua itu berkekuatan 300 kapal, 80 diantaranya berukuran sangat besar dengan jumlah prajurit mencapai 15.000 orang. Dilengkapi dengan banyak perbekalan meriam dan mesiu. Salah satu pemimpin ekspedisi militer ke Malaka ini adalah Kei Demang Laksamana. Sumber Portugis menyebutnya dengan nama Kuili Damau. Serangan ini berhasil mematahkan dominasi penjajahan Portugis meski harus mengorbankan 2.000 nyawa tentara Ratu Kalinyamat. Pengiriman armada laut Kalinyamat untuk melawan Portugis di Malaka yang jauh dari wilayah kekuasaannya itu menunjukkan karakternya yang pemberani, tegas, dan keperkasaannya dalam memimpin sebuah pemerintahan. Berkat keberanian dan pemikiran besarnya, nama Ratu Kalinyamat meninggalkan kesan bagi beberapa bangsa Portugis. Diogo de Conto, seorang penulis berkebangsaan Portugis, menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Japara Senhora Pedrosa Edride, yang artinya Ratu Jepara, seorang perempuan kaya dan mempunyai kekuasaan besar. Selain itu ada pula yang menyebutnya sebagai The Craine Dame, yakni perempuan tangguh dan gagah berani yang tidak kenal takut. Setelah Ratu Kalinyamat meninggal pada 1579, penggantinya adalah salah satu putra angkatnya, yakni Pangeran Arya dari Banten, yang kemudian bergelar Pangeran Jepara. Rahimahumullah, Ratna Kencana, Ratu Kalinyamat. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus dapat mengikuti perkembangan update video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.